Murojo, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Orang-orang mulai meninggalkan arena pesta, Magic, lantaran waktu makan siang sudah tiba. Mereka bergerombol menuju ke pondok berdinding tepas, sedangkan aku belum ingin kembali ke pondok. Entah kenapa, aku masih bersangga pada dua batang tongkat berwarna hijau. Pikiranku berputar-putar, ujung-ujungnya terhenti pada seberkas energi yang terpancar dari bola mata Rani. Benarkah itu energi asmara? Kapan dapat kutemukan jawabannya? Perasaanku terus bergolak, terombang-ambing seperti seruas bambu di tengah danau laut tawar berair jernih. Permukaannya selalu bergelombang yang datang silih berganti, lalu terhempas ke tepi pantai. Gelombang itu menyertakan kilau perak sinar matahari, dan kembali hilang begitu terhempas ke tepi pantai. Indahnya, desisku dalam hati. Bang Niko. Lamunanku buyar seketika saat mendengar suara merdu seorang perempuan yang memanggilku. Iya, refleksku membalas panggilan itu. Dipanggil Kil, tambahnya. Saraf di otakku memastikan, suara itu pernah kudengar beberapa waktu lalu. Aku masih ragu, benarkah suara itu dari sosok pembuat hatiku terus bergolak. Kubalikkan tubuh ke arah asal suara itu. Benar, di sana berdiri, kembaran, Nurbani Yusuf. Seorang gadis cantik bertubuh mungil. Tubuhnya dibalut kebaya lembayung dengan rok panjang warna hitam. Tanpa alas kaki, terlihat jelas sepasang kaki dibalut kulit putih. Dia tersenyum menatapku, bibir berbentuk dua ulas limau itu sangat sepadan dengan parasnya. Kesempurnaan itu yang membuat dadaku makin bergemuruh. Maaf, Kil yang mana? Tanyaku heran. Bapaknya Bang Adi, jelas Rani tersipu malu. Jadi, Aman Adi itu? Tanyaku penasaran. Benar Bang, suami dari kakak Ama, jelas Rani dengan suara begitu merdu. Ama, bapak dari Rani bernama Pun Raman merupakan adik dari ibunya Adi. Antara Rani dan Adi adalah saudara sepupu. Aduh, kataku kesal, kedua telapak tanganku menggaruk-garuk kepala. Padahal kepalaku tidak gatal, hanya refleksi sebuah kekhawatiran. Boleh jadi, dia akan menceritakan peristiwa hari ini kepada keluarganya. Lalu, aksiku akan menyebar luas, sampai diketahui oleh semua orang. Akibatnya, aku akan menjadi sasaran olok-olok, terutama oleh Adi. Kemana harus kusembunyikan muka ini? Kenapa Bang? Tanya Rani heran. Maaf, sudah menggodamu, kataku dengan gestur penuh penyesalan. Enggak apa-apa. Rani suka kok. Jawabnya malu-malu tetapi penuh percaya diri. Hah, aku terkejut bercampur gembira. Benar Bang, yakin Rani. Bukan itu, Aman Adi sudah seperti pakcik kandungku, tegasku. Pasalnya, aku dan keluarga Adi sudah seperti saudara. Dalam tradisi masyarakatku, sepupu Adi sudah seperti saudara, pantang untuk digoda. Bahkan, antara saudara terlarang melangsungkan pernikahan, meskipun tidak terkait hubungan darah. Rani tahu Bang, katanya tersenyum optimis. Maksudnya, tanyaku penasaran. Kemarin Ibi sudah cerita tentang abang, tambahnya. Kepalaku seperti ditumbuk dengan puluhan palu godam. Semua hal ihwalku pasti sudah diketahui Rani. Aku makin penasaran, apa gerangan yang diceritakan Inen Adi, ibunya Adi. Setengah memaksa, aku memintanya menceritakan ulang, apa saja ulasan Inen Adi tentang diriku. Rani seperti keberatan, dia diam, tetapi aku terus memohon. Akhirnya, sikap kukuh gadis berkebaya lembayung itu mencair. Dia menceritakan semua celotehan Inen Adi. Untungnya, cerita tentang diriku, semuanya positif. Hubungan keluargaku dengan keluarga Inen Adi, juga dijelaskan secara detail oleh Inen Adi. Profil diriku, diakui Rani telah disampaikan kepada teman-temannya menjelang kami menepi di bawah pohon waru. Sebenarnya aku tersanjung, tetapi aku kasihan kepada Rani. Dia digoda habis-habisan oleh teman-temannya. Klimaksnya, ketika berada di balik benteng cinta, Rani didorong teman-temannya hingga menubruk tubuhku. Semua kejadian hari ini seperti sebuah proses pertemuan yang diskenariokan. Aku makin bingung.
Aku dengan Adi sudah seperti saudara, jelasku. Itu pasti, tapi abang paham cerita tadi kan? Tegasnya. Aku paham, kita bukan muhrim, jawabku. Kalau abang sudah paham, ini ada tanda mata, khusus untuk abang, kata Rani sambil menyerahkan benda berbentuk amplop yang terbuat dari kerusung, daun pisang kering. Tapi abang harus janji, bukannya di rumah ya bang, tambah Rani, lalu dia bergegas berlari menuju pondok. Iya, terima kasih, kataku melongo sambil melihat kaki mungil Rani yang sangat ringan menapaki pematang sawah. Penasaran, apakah isi di dalam bungkusan ini? Hatiku berbisik, bukalah. Bisikan berikutnya mengatakan, tepati janjimu. Aku benar-benar galau. Akhirnya aku sependapat dengan bisikan kedua, akan membuka bungkusan ini sesampainya di rumah. Janji harus ditepati. Meskipun tanda mata itu dibungkus dengan daun pisang kering, pengerjaannya sangat rapi. Semua sudutnya siku, seperti menggunakan pengukur. Bentuknya segi empat dan panjang keempat sisinya persis sama. Bungkusan itu diikat dengan tali pelepah pisang kering. Pertemuan ikatan tali itu dibentuk menyerupai kupu-kupu. Tampilan luarnya sudah seindah ini, apalagi isinya, tentu sangat luar biasa, gumamku sambil berulang-ulang memandangi tanda mata itu. Kumasukkan benda itu ke dalam saku celana, lalu aku meninggalkan pondok seladang. Kulangkahkan kakiku di atas pematang sawah yang ukurannya pas satu telapak kaki. Badanku sempat limbung dan nyaris tersungkur dalam lumpur yang masih tersisa di lantai sawah. Aku bertanya dalam hati, kenapa Rani dapat berlari dengan mudah di atas pematang sawah. Tubuhnya seperti terbang. Apakah karena faktor energi asmara? Tiba-tiba kusadari, aku sedang kegeeran. Kusimpulkan karena Rani terbiasa bekerja di petak sawah ini, sehingga sangat familiar dengan pematang sawah. Sekali lagi muncul rasa kagumku kepada sosok gadis berkebaya lembayung itu. Ah, sudahlah, kata hatiku.